Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, hidayah dan taufik kepada kita semua. Sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial dan butuh untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu kaidah yang diyakini dan disampaikan oleh para ulama tentang hubungan sosial di antara manusia adalah kama takunu li'ibadillah yakunullahu ma'ak. Sebagaimana engkau memperlakukan hamba-hamba Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan dirimu. Kaidah ini jamaah sekalian sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di antaranya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari apa yang kita perbuat. Balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Siapapun yang berbuat baik di muka bumi ini, siapapun yang mencerminkan akhlakul karimah di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan balasan yang berlipat ganda. Sebaliknya, siapapun yang berbuat buruk, berbuat jahat kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan membalas dengan balasan yang setimpal. Untuk itu, sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Salah satu cara kita berbuat baik kepada sesama manusia adalah dengan melapangkan urusan orang lain. Dengan memberikan kemudahan atas kesulitan-kesulitan orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kesulitan-kesulitan bagi dirinya. Man faraja'an mu'min kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan, memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya pada hari kiamat. Para ulama menyebutkan yang dikatakan kurbah adalah kesulitan yang besar, kesulitan yang amat dahsyat, yang sehingga apabila kita dibantu oleh orang lain, diberikan keringanan oleh orang lain atas kesulitan tersebut, kita akan merasa sekali bahagia, kita akan merasa senang. Dan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah akan membalasnya pada hari kiamat, bahwa Allah akan memberikan kemudahan pada hari kiamat? Karena tidak semua orang merasakan kesulitan dunia yang begitu berat.
Tidak semua orang merasakan masalah-masalah besar di dunia. Akan tetapi di akhirat kelak tidak ada satupun manusia di muka bumi ini kecuali dia merasakan kesulitan yang amat dahsyat. Semuanya diliputi rasa takut yang luar biasa terhadap peradilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diliputi kegelisahan yang dahsyat karena takut akan peradilan Allah Subhanahu wa taala, peradilan yang tidak bisa disogok oleh uang, oleh harta dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang berbuat baik kepada sesama manusia, Allah jamin dan Allah berjanji akan memberikan kemudahan pada hari kiamat siapapun yang mau memberikan kemudahan bagi saudaranya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kemudahan pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Allahu fi auni abdi, makana abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong, akan membantu, meringankan beban hambanya, meringankan kesulitan hambanya, selama hambanya mau menolong kesulitan orang lain. Apabila kita membantu saudara kita, membantu sesama manusia, yakin seyakin-yakinnya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dari arah yang tidak terduga. Demikian dalam hadis yang lain, man satara musliman satarallahu satarahullahu. Barang siapa menutupi aib saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi aibnya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia, kepada hamba-hamba Allah, semua itu akan menuai buah yang sangat manis. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya dengan berlipat ganda. Sebaliknya, keburukan, kejahatan yang kita lakukan kepada sesama manusia, itu pun pasti akan Allah berikan balasan setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dalam hadisnya, Allahumma man rafaqa bi ummati farfuq bih. Ya Allah, barang siapa yang berlemah lembut kepada umatku, maka aku mohon kepadamu ya Allah, berlemah lembutlah kepadanya. Wa man syaqqa alaihim fasyuqqa alaih. Dan barang siapa yang memperberat, mempersulit umatku, menyulitkan mereka, Rasulullah berdoa, maka berikanlah kesulitan-kesulitan kepadanya. Artinya apa jamaah sekalian? Kita diperintahkan oleh agama kita, oleh Allah dan Rasulnya untuk memberikan kemudahan-kemudahan atas kesulitan yang dialami oleh seseorang. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man tatabba'a aurata akhihil muslim, tatabba'a Allahu auratahu." Barang siapa yang menutup aib sesama saudara seiman, saudara sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib bagi dirinya. Dan sebaliknya, siapapun yang membongkar aib saudaranya, aib sesama manusia, Allah pun akan membongkar aibnya meskipun aib itu dilakukan di rumahnya sendirian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kembali lagi, al-jaza'u min jinsil amal. Segala balasan tergantung dari apa yang kita perbuat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah besar dalam agama kita. Kaidah besar yang harus kita pelajari, harus kita yakini bahwasanya ketika kita berbuat baik kepada orang, kita pun akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita perbuat. Ketika kita memaafkan orang lain, Allah pun akan memaafkan kita. Ketika kita memberi kepada orang lain, Allah pun tidak segan-segan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Begitu seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar
dari apa yang kita lakukan. Sampai-sampai para ulama, salah satunya Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah berkata, barang siapa yang bersosialisasi dengan sesama manusia dengan satu sifat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada dirinya dengan sifat tersebut. Kalau kita pemaaf, Allah akan memaafkan kita. Kalau kita baik sama orang, Allah akan berbuat baik pada kita, begitu seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Kita tidak memandang orang, tidak memandang apapun. Motivasi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip dasar yang perlu dan harus diamalkan setiap muslim, apabila orang berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan yang lebih besar. Kalau ada orang berbuat buruk pada kita, kita balas dengan kebaikan. Begitu seterusnya. Inilah prinsip yang harus kita amalkan sebagai seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga?" Rasulullah SAW menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Artinya apa jamaah sekalian? Kita harus membangun ketakwaan kepada Allah dan membangun sosialisasi, komunikasi, interaksi, hubungan yang baik kepada sesama manusia. Jika ada orang yang hanya bertakwa kepada Allah, tetapi dalam hubungan sesama manusia buruk, lisannya tidak pernah dijaga dari kata-kata yang buruk, selalu menyakiti hati orang lain, selalu membuat orang lain resah, tidak nyaman berada di dekatnya dengan kata-katanya, tidak aman dengan tangannya, tidak aman dari kakinya dan seterusnya, selalu menzolimi orang lain, maka ketakwaannya itu akan terkikis habis oleh dosa akhlak buruk yang dia lakukan, sehingga ketakwaannya tidak bermanfaat sama sekali jamaah sekalian. Sebaliknya, seseorang yang hanya berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi tidak membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendirikan sholat, tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini pun akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, dua hal ini, bertakwa kepada Allah, akhlak yang baik, kedua-duanya harus ada di dalam diri seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menumbuh kembangkan takwa dan akhlak yang baik di dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي حاجات اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة